Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatih Adli dari Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 220806501020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tugas resume saya mata kuliah Sejarah Desain Grafis. International Typographic Style dan Postmodern Design adalah dua periode atau pendekatan yang berbeda dalam sejarah seni grafis yang muncul pada abad ke-20, masing-masing memiliki karakteristik dan filosofi desain yang unik. International Typographic Style atau Swiss Style adalah gerakan desain grafis yang muncul pada pertengahan abad ke-20, terutama di Swiss dan Jerman. Periode ini dipengaruhi oleh pandangan Bauhaus dan modernisme. Karakteristik utama dari Swiss Style adalah penggunaan tipografi sans serif yang bersih, tata letak yang jelas dan teratur, dan penggunaan grid system yang kuat. Tipografi seringkali dianggap sebagai elemen terpenting dalam komunikasi visual. Desainer Swiss Style seperti Max Bill, Joseph Muller, Brockman, dan Adrian Frutiger menekankan kesederhanaan, ketertiban, dan fungsionalitas dalam desain. Mereka berusaha untuk mencapai keterbacaan yang maksimal dan efisiensi komunikasi. Postmodern Design adalah gerakan yang muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap ketatnya aturan modernisme terutama dalam seni dan desain. Ini adalah periode ketika desainer mulai mencari kebebasan kreatif dan mengeksplorasi gaya yang beragam. Karakteristik utama dari gerakan ini adalah keberagaman gaya, campuran elemen desain dari berbagai periode dan budaya, serta penggunaan referensi dan kutipan dalam desain. Postmodernisme seringkali dianggap sebagai gerakan yang lebih eksperimental dan tidak terikat oleh aturan ketat. Desainer postmodern seperti Paulus Kerr, David Carson, dan Stefan Sackmeister seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ketat tipografi dan tata letak, dan mereka cenderung untuk menciptakan desain yang lebih provokatif, eksentrik, dan penuh dengan simbol dan makna tersirat. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini adalah International Typographic Style menekankan kesederhanaan, keteraturan, dan fungsi dalam desain, sementara postmodern desain lebih bersifat eksperimental, eclecticism, dan cenderung bermain dengan konvensi desain yang ada. Keduanya memiliki dampak besar dalam perkembangan desain grafis modern dan memainkan peran penting dalam membentuk estetika desain yang berbeda selama abad ke-20 dan seterusnya. Corporate identity dan visual system adalah dua konsep penting dalam sejarah desain grafis yang berkaitan dengan perkembangan citra dan identitas perusahaan. Mereka berfokus pada cara perusahaan mengkomunikasikan diri mereka secara visual kepada publik dan pelanggan mereka. Corporate identity mengacu pada keseluruhan citra dan identitas visual suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti logo, warna, tipografi, gambar, dan pesan-pesan perusahaan yang digunakan dalam semua materi pemasaran dan komunikasi. Tujuan dari corporate identity adalah menciptakan kesan konsisten dan mudah dikenali tentang perusahaan tersebut. Ini membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan brand recognition yang kuat. Corporate identity seringkali didokumentasikan dalam buku pedoman identitas perusahaan yang merinci bagaimana semua elemen identitas harus digunakan secara konsisten dalam semua media dan materi perusahaan. Visual system bagian dari corporate identity yang berkaitan dengan cara elemen visual tersebut digunakan dalam berbagai konteks dan media. Ini mencakup tata letak, desain kemasan, materi, promosi, situs web, dan aplikasi lainnya yang mengintegrasikan elemen-elemen identitas perusahaan. Visual system dirancang untuk memastikan konsistensi dalam representasi visual perusahaan di seluruh spektrum komunikasi mereka. Ini mencakup pengembangan panduan desain yang mencakup aturan tentang penggunaan warna, tipografi, dan elemen grafis lainnya. Penggunaan yang konsisten dari visual system memperkuat brand recognition dan memastikan bahwa pesan perusahaan terdistribusi secara efektif di berbagai platform. Dalam sejarah desain grafis, perkembangan corporate identity dan visual system sangat penting, terutama dalam dunia bisnis dan pemasaran. Perusahaan-perusahaan besar telah menginvestasikan banyak upaya dan sumber daya
sumber daya dalam membangun identitas visual yang kuat dan konsisten, karena memiliki dampak besar pada persepsi pelanggan terhadap merek dan produk mereka. Konsep-konsep ini tetap relevan dalam desain grafis kontemporer dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tren desain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.